Halo, jumpa lagi dengan Colopok Kenari. Salam hormat selalu. Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Dalam kesempatan ini, Colopok Kenari masih dalam jalur tanpa bijian. Sesuai permintaan pemirsa, Colopok Kenari akan berbagi cara membuat CD krokot. Berikut merupakan kandungan krokot yang sangat bermanfaat bagi burung kenari. Mengkonsumsi tanaman ini akan memiliki suara lebih jernih dengan durasi kicauan lebih panjang. Alhasil, banyak kicau mania di berbagai daerah yang berburu daun mujarab tersebut. Daun krokot kaya akan omega 3. Selain itu, dalam 100 gram daun krokot segar terkandung sedikitnya 225 sampai 300 mg asam linolat. Secangkir daun krokot yang sudah direbus mengandung 90 mg kalsium, 560 mg kalium, 2000 IU vitamin A, berbagai jenis asam amino yang baik untuk kesehatan, serta aneka jenis mineral. Berikut adalah tahapan pembuatan CD krokot. Silahkan subscribe, like, and share untuk penyemangat saya melanjutkan tutorial selanjutnya. Terima kasih. Kita siapkan bahan-bahan, yaitu krokot sejumlah 10 atau sampai 15 tanaman atau kurang lebih 1/4 kg. Kita siapkan krokot yang segar, krokot yang menjadi tanaman liar yang biasa hidup di sawah, berwarna batangnya kemerah-merahan. Kita cuci sampai bersih, kita pilih yang bagus, kita siapkan untuk pembuatan CD. Berikutnya adalah tepung panir sebanyak 1 kg dan 4 butir telur ayam. Selanjutnya yang kita lakukan adalah pemotongan daun ataupun batangnya dipotong kecil-kecil, sekecil mungkin supaya untuk mempermudah pelembutan atau pemblenderan, supaya hasilnya maksimal. Perlu diperhatikan, kita hanya membutuhkan daun dan batangnya saja, karena batang dan daun sangat mengandung banyak vitamin dan mineral yang sangat dibutuhkan oleh burung kenari. Kita lakukan pemotongan dari sejumlah yang sudah kita dapatkan, yaitu kurang lebih 1/4 kilo. Kita semuakan, kita potong, terkecuali kita tinggalkan akarnya. Saya sarankan untuk pemirsa, pembuatan di krokot CD
untuk diikuti, dicermati tahapan-tahapannya biar tidak terjadi miss atau kesalahan. Silahkan untuk ditonton, dicermati sampai selesai. Beginilah hasil dari pemotongan batang ataupun daun krokot. Kalaupun sebisa lebih kecil lagi, lebih baik untuk mempermudah pemblenderan. Ini merupakan pangkal batang dan akar, seharusnya tidak dibuang. Kita tanam untuk cadangan berikutnya saat kita membutuhkan. Jika pemblenderan mengalami hambatan, yaitu susah di blender, Anda bisa untuk menambahkan air secukupnya. Air berguna sebagai pelumas supaya proses pemblenderan lebih cepat dan lebih sempurna. Inilah hasil dari pemblenderan. Krokot menjadi seperti bubur, lembut dan halus. Untuk tahap berikutnya,
krokot yang sudah lembut dan halus, kita campurkan satu persatu telur ayam. Kita masukkan 3 butir dulu. Setelah 3 butir masuk, kita aduk sampai merata dan sangat benar-benar merata. Kita aduk sampai merata. Setelah merata, masukkan telur keempat. Telur ayam keempat bertujuan supaya kalaupun adukan 3 telur yang pertama kurang merata, masih bisa tercover telur yang keempat. Tujuannya supaya bubur krokot semua tercampur dengan telur dengan sempurna. Tahap berikutnya adalah pencampuran tepung panir dengan bubur krokot yang sudah dicampur dengan telur. Masukkan pertama kurang lebih setengahnya dari bubur krokot. Kita aduk-aduk sampai merata, sampai tepung panir terlumuri oleh tepung atau bubur krokot. Selanjutnya, sisa bubur krokot tadi bisa dimasukkan lagi untuk diaduk-aduk lagi sampai merata. Beginilah jadinya setelah tercampur merata. Tekstur terlihat agak menggumpal-gumpal, tapi mudah untuk dipatahkan. Setelah tercampur merata, biarkan 5-10 menit. Lalu sangrai tahap 1. Sangrai tahap 1 yaitu hanya disangrai sampai setengah matang dulu. Terus di blender lagi agar yang menggumpal bisa menjadi lembut.
Inilah hasil sangrai setengah matang. Masih ada yang menggumpal-menggumpal kecil. Dan itu harus di blender lagi supaya lembut sesuai keinginan kita. Lanjutkan sangrai tahap kedua setelah di blender. Lakukan sangrai tahap kedua ini sampai benar-benar matang. Cirinya harum dan remah. Jika masih ragu keringnya sangrai, pemirsa bisa melanjutkan penjemuran sampai benar-benar kering supaya tidak jamuran. Inilah hasil sangrai tahap kedua, sudah benar-benar kering dan harum. Kalaupun dirasa masih kurang yakin kekeringannya, silahkan untuk dijemur selama 1 hari. Insya Allah akan sudah kering merata dan siap untuk disajikan pada burung kesayangan kita.